Haleluya. Perkenalkan, nama saya Mesun Etelin. Saya dari Korps Lebanu, Distrik Rowiga, Divisi Palu Barat. Saya akan menceritakan bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang terdapat pada Keluaran pasalnya yang kedua sampai Keluaran pasalnya yang ke-14. Musa adalah seorang anak Ibrani yang lahir di Mesir pada masa kebijakan Raja Baru yang tidak mengenal Firaun. Pada saat itu terjadi pembunuhan anak laki-laki dan Musa diselamatkan oleh orang tuanya selama 3 bulan di tempat mereka. Tetapi karena tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi, maka Musa dihanyutkan di dalam sebuah peti di Sungai Nil. Tetapi putri Firaun menyelamatkan dan menolong Musa kecil itu dan merawatnya hingga tumbuh dewasa. Pada saat Musa tumbuh dewasa, dia melihat seorang Ibrani yang dipukuli oleh orang Mesir dan Musa membunuh orang Mesir tersebut. Tetapi karena takut kepada Firaun, Musa melarikan diri ke Midian. Dan di Midian dia menikahi seorang perempuan yang bernama Zipora dan mereka memiliki anak yang bernama Gersom. Musa adalah seorang penggembala di tanah Midian. Dia mengembalai ternak mertuanya yang bernama Yitro. Pada saat dia mengembalai, tibalah dia di sebuah gunung yang bernama Gunung Horeb. Dia melihat semak duri yang tidak terbakar dan itu adalah Allah. Allah memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan ditemani oleh seorang saudaranya yang bernama Harun sebagai penyambung lidah Musa. Dan pada saat itu Musa kembali ke Mesir dan bertemu dengan Firaun agar Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar. Tetapi karena Firaun adalah seorang raja yang keras kepala, ia tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan tersebut. Hingga atas perintah dan penyertaan Tuhan terjadilah 10 tula di tanah Mesir. Yang pertama air menjadi darah, yang kedua katak, yang ketiga nyamuk, yang keempat lalat pikat, yang kelima penyakit sampar pada ternak, yang keenam bara, yang ketujuh hujan es, yang kedelapan belalang, yang kesembilan gelap gulita, yang ke-10 kematian anak sulung. Sehingga Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir tersebut. Tetapi Allah kembali mengeraskan hati Firaun hingga mengejar bangsa Israel sampai ke Laut Teberau. Tetapi Allah kembali menyelamatkan bangsa Israel dengan cara Allah memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya hingga laut tersebut terbagi menjadi 2 dan bangsa Israel melewati laut tersebut seperti di daratan. Demikianlah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan tersebut. Pada saat bangsa Israel tiba di tepi Laut Teberau, bangsa Mesir pun mengejar mereka dan kembali terjadi mujizat Tuhan. Laut tersebut kembali seperti semula dan bangsa Mesir mati tenggelam. Demikianlah perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dari cerita ini dapat kita pelajari bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir untuk menjalani kehidupan ini. Kita tahu bahwa perjalanan kehidupan kita tidak semuanya mulus, tidak semuanya menyenangkan, ada masalah, ada kesulitan. Tetapi ketika kita sertakan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita percaya Tuhan pasti akan buka jalan keluar buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.